selamat pagi. Hari ini saya dan Bapak Suharyono akan melakukan proses praobservasi karena hari ini Bapak Suharyono akan mempraktekkan mengajar dengan modul bertema apa, Bapak? Proyek kreatif dan kewirausahaan, materi peluang usaha. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai observasi di kelas, saya akan memulai prosesnya dengan melakukan pasca observasi. Baik Bapak, untuk memulai observasi ini saya akan memulai dengan menyampaikan tujuan dari proses praobservasi yang saya lakukan kali ini. Jadi proses praobservasi ini saya lakukan tujuannya adalah agar nanti kita bisa menyepakati hal-hal apa yang akan saya nilai pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga nanti ini juga bisa membantu Bapak mempersiapkan dengan lebih matang pembelajaran yang akan Bapak tampilkan, Bapak hadirkan kepada anak-anak di kelas, gitu ya Pak? Ya. Namun sebelum itu saya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan ya Pak bersama terkait mengenai tujuan pembelajaran yang hari ini akan Bapak lakukan di kelas. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan peluang usaha baik itu melalui produk dan jasa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Itu. Ya itu Pak. Berarti yang saya catat di sini adalah pertama peserta didik mampu mendeskripsikan, lalu selanjutnya mengidentifikasi dengan sesuai topik yang sudah akan Bapak bawakan hari ini ya Pak. Baik. Selanjutnya adalah area pengembangan. Kira-kira pada project atau bukan Pak? PBL ya Pak. Dalam permasalahan yang akan Bapak angkat di pembelajaran kali ini, area pengembangannya itu pada apa? Jadi area pengembangannya itu pada siswa itu mampu mengidentifikasi berbagai peluang usaha yang ada di area sekolah atau di area wilayah lingkungan sekitar. Mengidentifikasi usaha yang ada di sekitar peluang usahanya ya Pak. Baik. Selanjutnya dari area pengembangan itu model yang akan digunakan itu apa? Modelnya problem based learning atau PBL. Berarti Bapak akan memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan mengidentifikasi peluang usaha yang ada di sekitar kepada anak-anak, begitu ya Pak? Jadi pada proses pembelajarannya itu nanti pada orientasi masalah itu anak-anak saya kasihkan gambaran permasalahan itu. Jadi ada beberapa jenis usaha itu, jadi anak-anak itu bisa melihat bagaimana nanti kenapa usaha ini seperti ini, kenapa yang usaha ini seperti ini itu. Jadi orientasinya ke sana. Jadi biar anak-anak bisa mengidentifikasi, oh ternyata peluang usaha ini harus seperti ini gitu. Berarti sudah sesuai dengan ini ya Pak, model pembelajaran yang berbasis permasalahan. Baik Bapak, untuk selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu pakai strategi diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada strategi lain selain itu Pak? Sementara itu. Berarti ada diskusi dan tanya jawab. Berarti nanti bentuknya berkelompok ya Pak? Apakah mungkin akan memunculkan diferensiasi pada prosesnya? Jadi pada prosesnya itu memunculkan diferensiasi pada anak-anak mencari materi. Jadi materinya itu bisa pakai media elektronik maupun media cetak. Berarti lebih ke arah diferensiasi konten ya Bapak? Baik Bapak. Selanjutnya karena ini nanti kita juga perlu mengadakan penilaian atau asesmen ya Pak dalam pembelajaran Bapak. Nanti yang akan dinilai apa saja? Jadi berkaitan dengan umpan balik spesifik yang berfokus pada proses. Jadi anak-anak itu pada waktu diskusi itu bisa mempresentasikan hasil dari mencari kajian literatur baik itu dari media elektronik maupun media cetak. Jadi yang dinilai adalah hasil presentasi ya Pak? Lalu mungkin ada penilaian sikap? Ada, penilaian sikapnya ada. Kemudian formatifnya juga ada melalui post-test. Oh berarti post-test. Iya.
Berarti ada 3 penilaian ya Ada Pak. 3 penilaian. Pertama adalah prosesnya, yang Ya. kedua penilaian sikap, dan mungkin dengan rubrik ya. rubrik presentasi juga Ya. gitu ya Pak. Baik Bapak. Dan terkait untuk kajian Bapak di perilaku PMM, di sini ada guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Kira-kira yang akan Bapak tampilkan nanti di kelas seperti apa Pak? Jadi pada waktu umpan baliknya itu yang pertama pada waktu guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Jadi di situ nanti ada interaksi, guru memberikan umpan balik. Jadi kalau ada siswa yang pertanyaannya sudah sesuai, nah di situ guru bisa memberikan penguatan verbal maupun non verbal. Kemudian pada prosesnya pada waktu diskusi itu guru memberikan umpan balik spesifik terkait dengan hasil presentasinya. Jadi yang disampaikan oleh peserta didik, misal guru memberikan penguatan verbal maupun non verbal berkaitan dengan performa peserta didik dalam kegiatan presentasi. Baik Bapak, berarti kan nanti tetap fokusnya pada proses usaha Ya. peserta didik ya Pak. Baik Bapak, ini adalah lembar catatan praobservasi yang sudah saya rangkum. Jadi di sini sudah memuat tujuan pembelajaran Bapak, yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat mendeskripsikan peluang usaha produk barang atau jasa. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Selanjutnya, area pengembangan yang akan Bapak lakukan adalah peserta didik mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK serta menetapkan jenis usaha. Benar ya Pak? Dan yang ketiga adalah strategi yang dipersiapkan. Yang pertama ada diskusi kelompok, lalu Bapak akan mengadakan tanya jawab, dan yang terakhir adalah diferensiasi konten. Baik Bapak, kalau ini sudah disepakati, Bapak bisa tanda tangan di sini. Ini Bu, lembar rencana pengembangan diri yang telah saya susun, ini saya berikan. Baik Pak, bisa saya cek dulu ya Pak. Ini adalah lembar rencana pengembangan diri yang sudah Bapak rancang. Saya konfirmasi dulu ya Pak. Yang pertama, Bapak ingin mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Seperti apa kan nanti kira-kira prosesnya? Jadi kegiatan literasinya itu pada waktu kegiatan anak-anak mencari sumber bacaan tadi itu bisa melalui perpustakaan atau media elektronik. Jadi anak-anak literasinya dari sana. Jadi ada yang bisa mencari di perpustakaan atau menggunakan internet gitu ya Pak. Baik Pak. Untuk yang kedua ada penerapan pembelajaran berdiferensi. Boleh saya tahu Pak gimana nanti prosesnya? Jadi untuk berdiferensiasinya itu saya berfokus pada kontennya Bu. Jadi tadi sudah saya jelaskan pada waktu literasi anak-anak sumber datanya itu bisa media cetak maupun media elektronik. Jadi kontennya seperti itu. Berarti anak-anak bebas memilih sumber bacaannya sekarang ya Pak. Kalau tadi kan mungkin jenisnya, nah ini sekarang sumber-sumbernya bagaimana? Selanjutnya yang ketiga penerapan PSE. Bagaimana nih Pak saya mengenalnya? Bisa dari proses pembelajarannya anak-anak bisa tingkat religinya, kemudian keaktifannya dan lain sebagainya. Jadi pada saat proses pembelajaran mungkin dari nilai sikap atau mungkin nanti hal-hal yang nanti akan Bapak tunjukkan dalam pembelajaran gitu ya Pak. Dan yang terakhir di sini adalah memberikan umpan balik. Itu bisa saya lihat pada proses apa? Ada 3 sebenarnya itu. Yang pertama pada waktu saya menyampaikan pertanyaan pemantik, kemudian pada proses anak-anak presentasi, kemudian yang ketiga pada waktu merefleksikan kegiatan pembelajaran. Kalau begitu ini 4 hal yang akan saya lihat pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, selain dari modul yang Bapak berikan kepada saya dan akan kita
observasi bersama. Kalau begitu ini saya setuju ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, saya pikir apa yang akan saya nilai pada poin-poin supervisi ini sudah saya sampaikan kepada Bapak. Jadi saya berharap nantinya semua poin yang hari ini sekarang kita bahas di pra-observasi itu akan muncul dan bisa saya lihat sehingga bisa saya melakukan pencatatan. Hari ini di kelas berapa ya Pak? Kelas 11 PF. Kelas 11 PF jam ke 5678. Baik Pak. Kalau begitu kita akan persiapkan dan saya tutup dulu pra-observasinya. Nanti kita akan lanjutkan di kelas dan pasca observasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillah, silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya. Oke, sebelum ke pembelajaran saya absensi dulu. Ahmad Zaini, Ahmad Zainuri, Faros, Hazim Wahyudi, Isman, Nuri Fatul, Muhammad Randy, Ahmad Alfandi, Muhammad Dailani, Muhammad Rifki Agustin, Nur Faradila, Paramita, Rizka, Samsul Hadi, Siti Syarifatul, Sofil Evan, Oke, jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kewirausahaan ya. Jadi baik sikap-sikap kewirausahaan, kemudian sikap prestatif dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran baru atau bab baru, yaitu mengenai peluang usaha. Nah, di situ kan ada kata-kata peluang usaha. Menurut kalian, peluang itu apa? Kesempatan. Bagus ya. Ada lagi? Di Faros kesempatan. Bagus. Ada lagi? Peluang. Peluang. Ya, jadi tadi sudah kesempatan, itu sudah bagus. Jadi arti peluang itu, nah ini, peluang itu bisa dimaknai dengan nilai atau kuantitas yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan sesuatu itu akan terjadi. Jadi secara gampangnya itu kesempatan tadi itu. Begitu. Kemudian peluang itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi. Nah itu, jadi peluang itu secara gampangnya kesempatan ya. Nah itu peluang. Kemudian ada kata-kata usaha. Usaha itu apa? Usaha. Bekerja. Kemudian kegiatan ekonomi yang mendapatkan keuntungan bagus ya. Jadi
apa namanya, usaha itu definisinya seperti itu ya. Jadi usaha itu kegiatan yang melibatkan tenaga, kemudian pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Seperti tadi lingkungan ya, artinya ke sana. Jadi peluang usaha itu, nah ini kesempatan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk memanfaatkan situasi tertentu dalam pasar guna memulai dan mengembangkan kegiatan bisnis. Nah itu peluang usaha. Nah jadi pada pembelajaran kali ini, nah ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mendeskripsikan peluang usaha, produk, barang atau jasa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah dua ini. Tuh ya. Perbedaannya apa? Suasananya beda. Iya, suasananya beda. Ya, satunya ramai, satunya tidak begitu ramai ya, atau sepi. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa kok satunya ramai, satunya bisa sepi? Mungkin kurang Yang apa? Kurang menarik. Kurang menarik apa ya? Tempatnya satu. Menunya ya. Menunya itu ada yang enak, yang satunya mungkin ada. Kemudian apa lagi kira-kira? Pelayanannya. Terus ya. Ada lagi? Kebersihannya. Ada lagi? Mungkin juga harganya mungkin ya. Nah, itu yang terpenting biasanya. Nah, itu permasalahan yang kalian dapati dari kedua gambar ini. Nah, kemudian ada gambar lagi seperti ini. Tempat apa ya? Cuci motor ya. Yang ini cuci motor juga. Yang satunya apa? Rame, satunya? Kira-kira menurut kalian kenapa satunya rame, yang satunya sepi? Iya, yang bisa-bisa yang sepi itu kurang bersih ya. Yang rame itu lebih murah ya. Kemudian apa? Pelayanannya ya. Yang satunya ramah, yang satunya galak. Apa lagi kira-kira? Pengiklanannya, promosinya ya. Kemudian apa lagi? Tempatnya ya, strategis apa enggak ya? Ya mungkin satu itu di tempat pemukiman, satunya itu iya di daerah persawahan mungkin ya. Jadi yang lewat itu sedikit ya, seperti itu. Nah dari gambar-gambar ini ya, kalian sudah bisa mengidentifikasi. Ini kan merupakan contoh usaha ya, satunya itu menjual barang, menjual makanan, yang satu itu berkaitan dengan jasa kan ya. Nah di situ ada yang ramai, ada yang sepi ya. Nah kalian sudah mengidentifikasi tadi itu kenapa penyebabnya kok bisa ramai, bisa sepi. Nah ternyata untuk membuka usaha itu perlu apa? Perlu apa? Perlu dipikirkan matang-matang ya. Nah untuk dipikirkan matang-matang itu, nah ini yang akan kalian cari, apa sih yang perlu dipikirkan matang-matang itu. Zain sama Syarifatul, kemudian kelompok 2 Zain Nuri sama Faros, kelompok 3-nya Samsudadi sama Hasil ya, kelompok 4-nya Nuri sama Bila, seperti itu ya. Nah oke, sebelum kita mencari materi yang kita langsung nanti, nah kita ke perpustakaan dulu untuk mencari bukunya ya. Kita ke perpustakaan. Ke perpustakaan kalian ya. Jadi kalian sudah
menemukan sumber data melalui buku paket ya untuk mencari permasalahan yang akan kalian temukan solusinya. Jadi silakan sesuai kelompoknya kalian meresum ya. Kemudian nanti setelah meresum selesai kita melakukan kegiatan diskusi ya. Silakan sesuai kelompoknya mencari materi yang akan kalian cari ya. Ada yang ditanyakan? Penelitian. Oh, jadi strategi. Oke, jadi tadi kalian sudah mencari kajian literatur berkaitan dengan permasalahan tadi, peluang usaha dan sebagainya itu. Nah, untuk kegiatan kali ini kita memproseskan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita undi ya untuk presentasinya sesuai nomor undian yang maju pertama. Kelompok berapa yang maju terlebih dahulu? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzaki Fauzan dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri. Kami akan mempresentasikan Peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam dunia bisnis. Peluang usaha dapat berupa ide, gagasan, atau prospek. Silakan duduk di kursi masing-masing. Ada 5 soal, ya. Ada 5 soal. Pak, soalnya ditulis, Pak? Nggak usah. Empat ya. Coba deh. Sini 4, yang 4 sini. Iya. Jadi kamu ngambil. Udah 5 kali.
Ini aku bisa betul. Kenapa ya? Dari mana ya? Kalian kan berempat itu ya. Jadi kalau saya bilang geser, perhatikan. Saya geser di sana ya. Hasim geser ke sini, Samsul geser ke sini, apa? Iya, Jamuri ke sini. Nanti geser, saya ke depan. Yang lainnya geser gini ya. Ini sama. Kamu geser ke sini ya, ini geser ke sini. Geser. Nanti kalau saya selesai, kamu pindah ke yang paling depan ya. Oke ya. Geser. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan ke depan kalian akan mempelajari tentang kekayaan intelektual berkaitan dengan hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Kalian silakan baca-baca dulu sebelum pertemuan berikutnya saya sampaikan ya. Siap. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah bersama dengan Ibu Nur Hidayati selaku pengajar praktek dan bersama Bapak Suharyono selaku guru yang saya observasi dalam proses pembelajarannya. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Nur. Terima kasih sebelumnya Bu Nur sudah hadir hari ini untuk membersamai kami dalam proses pasca observasi. Saya minta waktu dulu ya Bu untuk melakukan pasca observasi bersama Pak Suharyono. Pak Suharyono, mohon maaf Pak. Bapak, hari ini kita mau melakukan kegiatan pasca observasi terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bapak laksanakan di kelas 11 PF. produksi film ya Bapak. Kalau saya boleh tahu kira-kira bagaimana pengalaman pembelajarannya kemarin Pak? Kalau dilihat dari pembelajaran kemarin tuh saya rasa masih belum efektif ya Bu menurut saya. Oh iya Pak. Karena memang awalnya kan siswanya saya setting itu banyak di kelas, ternyata yang masuk itu sedikit, jadi terkendala dari jumlah siswa juga. Jumlah siswa ya Pak. Memang permasalahan di kelas tersebut. Iya betul Bu. Jadi Bapak merasa dalam proses pembelajaran Bapak kemarin ada kendala dari siswanya, benar ya Pak? Kalau hal positifnya mungkin Pak? Kalau hal positif dari kemarin pembelajaran, anak-anak itu lebih termotivasi sebagian Bu untuk mengikuti pembelajaran. Jadi berani berdiskusi, kemudian berani mempresentasikan hasilnya itu. Iya, kemarin pun saya melihat itu ya Pak, ada yang presentasi, Bapak juga memberikan contoh-contoh kemarin sehingga anak-anak aktif di kelas gitu ya Pak. Selanjutnya tadi terkait apa yang menjadi kekurangan, Bapak merasa ada kekurangan dalam pembelajaran Bapak selain dari siswa, kira-kira ada faktor apa Pak yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu dari perencanaan saya ya, yang kurang jelas.
artinya perlu ada antisipasi seperti itu. Misalkan jumlah siswanya itu berapa, nanti di perencanaan saya itu harus ada penyesuaiannya seperti itu. Oh iya Pak, ini maksudnya berarti Bapak pada saat melakukan perancangan pembelajaran itu untuk kelas jumlahnya besar, Iya, cuman sama hari itu ternyata sedikit iya. begitu ya Pak. Oh iya, ada permasalahan lain mungkin Pak selain dari siswanya Itu aja yang Bapak rasa kurang? sementara itu. Iya, jadi pada siswanya saja ya Pak Iya, kemarin. betul. Terkait hal tersebut Pak, kira-kira apa sih Pak rencana Bapak ke depan yang secepatnya bisa Bapak lakukan jika seandainya kendala tersebut terulang kembali? Jadi rencana saya pasti menyiapkan rencana pembelajaran yang jelas ya Bu, yang sesuai, kemudian strategi Bu, strategi Iya. pembelajarannya mungkin saya sesuaikan dengan kondisi siswanya. Iya, seperti itu. kemarin PBL ya PBL, Pak, Bu. Tapi tetap PBL, cuman bagaimana? Kalau saya coba nanti BJBL-nya Bu. Oh iya Pak. Rencananya kalau siswanya sedikit itu apa? Benar Pak, jadi mau merancang ulang Merancang ulang. model pembelajarannya dan menyesuaikan dengan apabila anak-anak itu siswanya Iya, tidak banyak tidak begitu banyak. ya Pak. Kira-kira kapan ya Pak hal itu bisa dilaksanakan? Kemungkinan bulan November ini Bu. Oh November Bapak mungkin Iya. melakukan perancangan Perancangan, ulang iya. gitu ya Pak. Wah, baik Bapak, terima kasih. Saya sejujurnya sangat mengapresiasi ya Pak, Bapak mengajarnya kemarin menarik sekali karena saya melihat beberapa hal baru yang tidak pernah saya lakukan, yaitu bentuk evaluasinya ya Pak. Evaluasinya, iya. Benar, karena kemarin bentuknya itu saling silang, maksudnya Silang, iya. anak-anak yang sudah mengerjakan bergeser kepada soal selanjutnya, bergeser lagi pada soal selanjutnya. Itu belum pernah saya lakukan Pak. Jadi ternyata bukan hanya pada proses pembelajarannya di inti kegiatannya, tapi di hasil evaluasinya pun di akhir pembelajaran ternyata tetap ada hal-hal baru yang menarik ya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima Saya kasih, kira Bu. itu untuk pasca observasi hari ini. Iya. Terima kasih sudah membantu saya dalam proses Sama-sama, Bu. belajar menjadi coaching dan melakukan observasi dari mulai pra sampai kegiatan pasca observasi. Ya, mungkin Ibu mau menambahkan. Baik, terima kasih. Setelah saya melihat tadi obrolan pasca observasi dan juga saya sudah melihat video observasinya Pak Suharyono dan juga Ibu Tiara, saya melihat di situ di akhir tadi di percakapan coaching, coachnya sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coaching mampu menyampaikan apa yang sudah dialami, apa yang sudah dilakukan, gitu ya Bapak. Iya. Kemudian tadi juga coach mampu menggali apa Bapak yang akan datang yang ingin dilakukan, nah, seperti itu. Dan juga Bapak sudah punya wacana terkait metode pembelajaran yang akan dilakukan, dan juga coach sudah memberikan apresiasi kepada coaching terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi saya kira kegiatan coaching berbasis supervisi akademik ini sudah berjalan dengan lancar. Si coach dan coachingnya ada jalinan kerjasama, dan coaching ada rencana untuk perbaikan atau peningkatan pada pembelajaran yang akan datang. Sudah begitu saja, saya Iya. cukup menarik pada supervisi kali ini. Baik, terima kasih Bu Nur, terima kasih Pak Suharyono. Ya, sama-sama. Nah demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan bersama Ibu Nur dan Bapak Suharyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.